Pemirsa, aktris Sandra Dewi diperiksa selama 10 jam oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Sandra Dewi diperiksa untuk dimintai klarifikasi terkait rekening Harvey yang telah diblokir. Sandra Dewi diperiksa hampir 10 jam soal pemeriksaan tambahan atas harta milikannya yang berkaitan korupsi kasus timah yang menyeret suami Harvey Boyce. Pemeriksaan Sandra Dewi hari ini oleh Kejagung merupakan kedua kalinya dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Berbeda dari pemeriksaan sebelumnya pada tanggal 4 April. Ia tak hanya bicara, namun melemparkan gestur love sign pada media. Sandra Dewi diperiksa untuk dimintai klarifikasi tentang rekening Harvey yang telah diblokir. Pemeriksaan Sandra Dewi oleh Kejagung untuk menelusuri asal-usul kepemilikan harta dari suaminya, yakni Harvey Boyce, yang telah ditahan usai ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain Sandra Dewi, Kejaksaan Agung juga memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi Timah Helena Lim. Helena diperiksa terkait sejumlah aset yang disita penyidik dalam perkara tersebut. Setelah Sandra Dewi, Crazy Rich Pig Helena Lim juga telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah wilayah izin usaha pertambangan PT TIMBK. Helena diperiksa tim penyidik Kejaksaan Agung hampir 9 jam. Sebagaimana Sandra Dewi, tidak ada komentar diberikan Helena terhadap pertanyaan awak media. Ia memilih terus berjalan menuju mobil tahanan. Kepala Pusat Penerangan Umum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan, Helena disita terkait beberapa penyitaan aset yang dilakukan oleh Kejagung. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Helena Lim sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata niaga timah dan izin usaha pertambangan tahun 2015 hingga 2020. Helena juga melakukan tindak pidana pencucian uang melalui sejumlah aset yang ia miliki. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus korupsi Komunitas Timah melanggar sebanyak 16 orang tersangka. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut bernilai fantastis, yaitu 271 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sudah menetapkan Helena Lim dan Harvey Boyce sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. Kasus ini memperpanjang praktek buruk tata kelola sektor eksekutif. Kasus korupsi tata niaga Komoditi Timah kini menjadi perhatian publik, yang melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah korupsinya yang diduga negara hingga 271 triliun rupiah. Hingga kini Kejaksaan Agung telah menjerat 16 orang tersangka. Sebelumnya menjerat Harvey Boyce, Kejaksaan lebih dulu menetapkan Helena Lim sebagai tersangka. Dari rumah Helena, penyidik menyita berangkas berisi perhiasan dan uang bernilai miliaran rupiah. Dari sini Kejagung mengurai relasi antara Helena dan Harvey Boyce. Penyidik menduga Harvey meminta pihak smelter menyisikan keuntungan yang dihasilkan dari praktik tambang timah ilegal untuk dikelola oleh Helena Lim sebagai dana CSA. Kejaksaan Agung menghadirkan ahli lingkungan pada tanggal 19 Februari 2024. Ia menaksir kerugian negara akibat kasus korupsi ini bernilai fantastis 271 triliun rupiah. Akibat perbuatan tersebut, Harvey menyusul Helena menjadi tersangka atas kasus ini. Suami Dewi Sandra ini dijerat pasal 2 ayat 1 dan 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan pasal 55 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dan sejumlah apartemen. Selain itu, istri Harvey, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat dia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.